Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Rivaldi Gejlaksono di acara Black Voice News untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam liputan Black Voice petang ini. 14 tahun sudah keluarga korban dan aktivis HAM menggelar aksi menuntut terangnya dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah air. Aksi Kamisan sendiri tak hanya diselenggarakan di Jakarta, melainkan juga kerap digelar di depan Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi Kamisan di Bandung ini sudah diselenggarakan selama 7 tahun. Aksi Kamisan juga digelar di Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan kota lainnya. Serupa dengan di depan Istana Merdeka, aksi Kamisan yang digelar di daerah lain juga menuntun penuntasan pelanggaran HAM berat. Beberapa di antaranya yakni tragedi Semanggi, Trisakti, tragedi 13-15 Mei 1998, peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Talang Sari, dan lain-lain. Aksi Kamisan ini digagas oleh 3 keluarga korban dugaan pelanggaran HAM berat, yakni Maria Katrina Sumarsih, orang tua dari Bernardus Leno Norma Irmawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas pada November 1998 dalam peristiwa Semanggi 1. Kemudian Suciawati, istri mendiang penggiat HAM Munir Said Tholib, dan Bejo Untung, perwakilan dari keluarga korban pembunuhan, pembantaian, dan pengurungan tanpa prosedur hukum terhadap orang-orang yang diduga PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Selain didatangi oleh para aktivis dan perwakilan keluarga korban, aksi Kamisan pun didatangi oleh beberapa musisi dan aktor seperti Baskara Putra, Khalil Muhammad, dan Ari Keriting. Karena menurut saya aksi Kamisan adalah penting untuk mengingatkan kita bahwa aksi-aksi pelanggaran kemanusiaan ini masih banyak di negaranya kita, dan belum ada aksi nyata dari pemerintah untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun kemarin saya sempat uring-uringan gara-gara ada seorang wakil dari negaranya kita, seorang perempuan cantik yang di forum PBB bilang bahwa di Indonesia masalah kemanusiaan tidak ada perkara, sudah ditangani dengan baik. Itu adalah perwakilan bahasa dari negaranya kita. Saya pikir kalaupun misalnya dia mau membela negaranya kita, wajah negaranya kita di publik internasional, jangan dengan kebohongan, karena kita yang hadir di sini semua sama-sama tahu bahwa itu yang disampaikan adalah bohong. Iya kan? Akhirnya saya bikin tulisan tentang masalah pelanggaran HAM di Papua, bla 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 bla. Lalu banyak orang-orang di Indonesia yang soroti saya. Udah diam kamu, dasar OPM. Saya bukan OPM. Udah diam kamu paling pendukungnya OPM. Itu sudah pasti salah. Yang kedua, Ri, diam kalian orang timur tidak tahu bersyukur. Sekarang Presiden Jokowi sudah bangun jalanan, sudah bangun Papua, masih saja kamu menuntut-nuntut sana sini. Begini kawan-kawan sekalian, sekedar informasi saja, menurut saya nyawa dan darah tidak bisa diganti dengan aspal dan bangunan. Jadi kamu tidak bisa bangun Papua terus kamu lupakan masalah-masalah kemanusiaan yang ada di sana. Tidak boleh. Karena kamu juga pasti tidak akan terima kalau saya masuk ke dalam rumahnya kamu, ambil anaknya kamu, saya gorok, saya hilangkan, saya bunuh, saya abaikan nasibnya. Saya matikan, saya hilangkan anaknya kamu di dalam rumahnya kamu. Terus tiba-tiba kamu protes, kenapa anak saya dibunuh? Oh tenang saja Pak, kan saya sudah bangunkan pagar. Kan tidak seperti itu ceritanya. Jadi menurut saya masalah kemanusiaan tidak boleh dilupakan, tidak boleh dihapus dengan masalah pembangunan. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Perkenalkan, nama saya Baskara Putra, penulis lagu, musisi. Mungkin dari semua yang berbicara hari ini, saya yang paling muda di sini. Dan tadi dari beberapa. Belakangan teror yang dilakukan oleh banyak pihak, termasuk negara, mengalami perubahan bentuk, yaitu dengan adanya cara-cara untuk membenturkan sesama rakyat atau yang biasanya kita kenal sebagai konflik horizontal. Berita tadi menutup acara seputar Indonesia siang kali ini. Saya Muhammad Rivaldi Gejlaksono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Rivaldi Ghazali Laksono di acara Black Voice News. Untuk 14 tahun sudah keluarga korban dan aktivis HAM menggelar aksi menuntut Berita tadi menutup acara seputar Indonesia Siang kali ini. Saya Muhammad Rivaldi Ghazali